Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Mu'allaf Center An-Naba rahimakumullah, apa kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak, kita di siang hari ini jumpa kembali untuk mengikuti program pembinaan mu'alaf di pesantren kita. Mudah-mudahan kalian semakin mantap imannya. Bagaimana? Mantap tidak? Mantap. Apa yang terbayang sekarang dalam benak kalian? Apa program kalian ke depan setelah kamu belajar Islam ini? Apa cita-cita kalian? Membangun pesantren. Membangun pesantren. Ya. Subhanallah, luar biasa. Pesantren apa? Belum tahu. Baik. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita hari ini, pembinaan kita membahas tentang pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Apa? Ya. Selama ini anak-anak banyak dikesankan ketika orang sudah masuk Islam, ya, kesannya itu dia menjadi orang yang teroris, menjadi orang yang ekstremis, menjadi orang yang sadis. Ya, kita harus buang image yang semacam ini. Memang dalam prakteknya ada orang mu'alaf yang salah berguru, betul enggak? Betul. Begitu dia masuk agama Islam, orang tuanya pun dimusuhi, saudara-saudaranya dimusuhi, dia masa bodoh. Mau kamu suka tidak suka sama saya, yang penting saya muslim. Tidak boleh. Itu namanya egois. Betul tidak? Betul. Apakah Islam mengajarkan begitu? Tidak. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Coba kamu buka Al-Quran, surat Al-Baqarah, juz 2, ayat 143. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat yang wasatiyah, umat yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kita berada sebagai umat yang pertengahan. Betul tidak? Betul. Terlalu ekstrem tidak boleh, terlalu lemah juga tidak boleh. Kita di tengah-tengah saja. Jadi Islam mengajarkan yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Jadi kita ini adalah umat, bahasa orang modern apa? Pertengahan. Demokrat. Apa? Demokrat. Orang yang sangat demokrat. Ya, yang menghargai perbedaan. Yang selalu ada tasamuh, ada toleransi. Sebab bicara tentang keyakinan, perbedaan itu kan bukan maunya kita, betul nggak? Allah yang menghendaki terjadinya perbedaan itu. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan apa lagi? Macam-macam itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan, wahai umat manusia,
Sesungguhnya kami menjadikan kamu tadinya hanya dari seorang laki-laki dari Adam. Kemudian dari Adam itu ciptakan lagi Hawa istrinya, dan dari keduanya dikembangbiakkan menjadi keturunan yang banyak sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah ciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Li ta'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Bukan supaya li takhtalifu, supaya kamu berbeda, supaya kamu berantem. Tidak. Paham tum? Jadi perbedaan itu sesuatu yang wajar, apalagi yang menyangkut urusan agama, perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh syadid. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Betul tidak? Jadi Islam itu mengajarkan yang luar biasa. Bagaimana kita tasamu, toleransi kepada orang di luar kita. Kamu harus memberikan contoh. Betul tidak? Coba lihat dalam Al-Quran surat ke-60. Ya, surat 60. Surat Mumtahanah. Coba lihat itu. Ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Subhanallah, Islam ini Allah sekali-kali tidak pernah melarang kamu, hai para mu'alaf, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain, kepada keluargamu yang non-muslim, selagi mereka tidak membunuh kamu karena imanmu, tidak mengusir kamu karena imanmu. Kamu sebagai mu'allaf, sebagai muslim, tetap wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Betul tidak? Betul. Tapi kalau mereka sudah membunuh kamu, menyiksa kamu, tentu kita punya hak membela diri. Betul tidak? Betul. Itu namanya apa? Qital. Apa? Qital. Qital itu adalah perang karena membela diri. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-Baqarah ayat 190. Ya. Allah mengatakan apa tadi? Wa qatilu fi sabilillahi. Perangi di jalan Allah. Siapa yang kamu perangi di jalan Allah? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang membunuh kamu, orang-orang yang memerangi kamu. Kalau kamu diperangi, baru boleh kamu perang, membela diri namanya. Di situ tidak berlaku lagi toleransi. Karena kamu diperangi, maka kamu wajib membela diri. Betul tidak? Tapi kalau kamu tidak diapa-apain, kalau kamu hanya dicemoohi segala macam, tidak boleh membalas dengan cara yang sadid. Paham tuh? Tetap kita berlaku adil. Ya, kita harus lebih banyak mengalah. Betul enggak? Betul. Contoh nih, contoh. Kan mereka kaum yang tidak tahu kan? Benar enggak? Contoh. Misalnya ada dua kakak beradik. Ada dua kakak beradik. Yang satu kakak ini umurnya kelas 3 SMA. Yang adiknya satu lagi kelas 1 SD. Dua orang nih. Kakak beradik ini sedang bermain-main berdua. Yang satu kelas 1 SD, umurnya jauh nih, kelas 3 SMA, 18 tahun. Yang ini baru 6 tahun. Oh, main-main mereka berdua. Entah sebab apa, tiba-tiba si adik ini mukul kakak. Oh, ditampar kakaknya. Kira-kira kakaknya balas enggak? Dibalas. Mana lebih kencang balasan kakak daripada adik? Kakak. Adiknya nangis menjerit-jerit. Betul enggak? Digebuk sama kakaknya. Kedengaran sama ayahnya. Kenapa? Adiknya menangis menjerit. Wah, kemudian dipanggil si kakak tadi. Dia pukul. Kira-kira yang disalahkan sama ayahnya siapa? Yang cari gara-gara siapa? Adiknya. Yang cari gara-gara adik. Kok si kakak yang dimarahi? Kenapa? Karena dia sudah lebih tua, lebih akalnya lebih sempurna.
Betul enggak? Bo, iyo kamu mengalah cuma dipukul gitu aja kamu sudah tampar lebih kuat lagi. Kan kira-kira begitu. Nah, kita juga kepada orang non muslim begitu. Kalau kita cuma hanya sekedar dicolek-colek dikit saja, udahlah mengalah. Betul enggak? Kalau kita cuma dihina-hina saja, diejek-ejek, mengalah. Kenapa? Karena mereka kita anggap itu seperti anak kecil tadi, belum dewasa. Betul enggak? Nah, kamu sudah dewasa, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma diejek biasa, kamu perangi dia, yang dimarahi sama Allah siapa? Kita. Kenapa? Karena Allah tidak mengajarkan kita seperti itu. Betul enggak? Kita sebagai kakak nih yang sudah lebih dulu masuk Islam, kita anggap mereka sebagai si adean, kita lebih banyak mengalah. Kenapa? Karena kita punya target menjadi contoh, menjadi suri tauladan kepada mereka. Buktikan kamu menjadi muslim seperti apa. Betul enggak? Maka kita lebih banyak toleransi. Maka kalau kamu nanti jangan jadi mu'alaf. Kadang-kadang ada mu'alaf yang lain suka ngejek agama sebelumnya, mengejek sembahan-sembahan dia yang dulu. Tak boleh, haram. Coba buka dalam Quran, surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina Tuhan mereka, mereka akan membalas menghina Allah lebih dahsyat lagi tanpa ilmu pengetahuan. Betul enggak? Jangan mentang-mentang kamu sudah jadi mu'alaf, kamu ejek Tuhan Yesus misalnya. Tidak boleh, haram hukumnya. Betul? Karena kalau kamu ejek nanti Tuhan kamu yang dulu itu, mereka akan membalas menghina Allah lebih parah lagi. Betul tidak? Wah, luar biasa agama kita ini anak-anak, memberikan pedoman, tuntunan bagaimana kita harus bertoleransi. Maka ada kata tasamuh. Apa? Tasamuh. Kata tasamuh. Apa itu? Toleransi, ya, kepada orang lain. Tadi Nurdin kayaknya mau bertanya nih, ya. Coba Nurdin, silakan kalau mau bertanya tentang toleransi ini. Ya. 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 Ya, baik. Wah, bagus sekali pertanyaannya saudara kita. Ya, Nurdin. Ini kan sudah bulan Desember. Biasanya di bulan Desember itu orang tua kita, keluarga kita kan merayakan apa? Natal. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Apakah kita mengucapkan selamat Natal atau ikut Natal bersama dengan orang tua, dengan saudara kita? Jawabannya, ya, silakan dibuka dalam Al-Quran surat Maryam, surat ke-19 ayat 88 sampai 92. Sebelum saya menjawab boleh atau tidak boleh, kita harus tahu dulu apa itu Natal. Kan kamu dari Kristen toh? Ingat gak dulu Natal itu apa? Natal itu dalam perspektif iman mereka tentu memperingati kelahiran anak Tuhan. Betul? Atau memperingati kelahiran Tuhan, kira-kira begitulah. Betul enggak? Maka boleh enggak kita mengucapkan selamat Natal? Nah, karena dalam agama Islam Tuhan itu tidak lahir, Tuhan itu tidak dilahirkan, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanak, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, maka hukumnya haram. Itu namanya syirik. Coba lihat dalam ayat itu, ayat 88 sampai 92 surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawatu yatafattarna minhu
wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pernah mengatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah itu, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu punya anak. Punya apa? Punya anak. Anak Allah menurut orang Yahudi namanya Ezra atau Uzair. Anak Allah menurut orang Nasrani namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, Allah marah, Allah murka. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari pernyataan kamu Tuhan punya anak, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Wa takirul jibalu hadda, gunung-gunung mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Wa ma yanbaghi ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah mempunyai seorang anak. Pantas enggak Allah punya anak? Tidak pantas, karena itu perbuatan yang syirik. Betul tidak? Allah murka mendengarkan kata-kata Tuhan punya anak. Maka hukum mengucapkan selamat Natal, apalagi mengikuti Natal bersama, adalah haram hukumnya. Apa? Haram. Kalau sudah urusan iman, Nurdin, urusan akidah, tidak ada lagi kata toleransi. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oh, jadi Ustaz, kita boleh toleransi. Oh, dalam urusan akidah tidak boleh toleransi. Agamamu, agamaku. Lalu apa Ustadz yang boleh ditoleransikan? Yang boleh ditoleransi itu dalam urusan-urusan muamalah, kehidupan kita sehari-hari, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bertetangga. Betul tidak? Itu yang boleh toleransi. Tapi dalam urusan ibadah, urusan sembah menyembah, tidak ada kata toleransi di situ, ya. Tapi kamu tidak boleh menghalangi mereka ke gereja. Oh, kamu bom gerejanya, haram. Karena itu keyakinan dia, betul tidak? Nah, kita harus ada toleransi dalam hal yang begitu. Oh, kamu mau ke gereja, silakan. Itu hak kamu, urusan kamu. Tapi kamu juga jangan menuntut kami mengucapkan selamat Natal. Karena dalam agama kami kata-kata itu terlarang, haram hukumnya. Betul tidak? Betul. Jadi bisa dibedakan dalam hal apa kamu harus toleransi? Dalam hal apa coba? Dalam muamalah, dalam hablum minallah, urusan kita dengan Allah, urusan iman, tidak ada kata toleransi itu. Betul? Jadi kalian harus bersikap tawassut, pertengahan. Betul tidak? Oh, begini tidak boleh, tapi begini boleh. Itulah Islam. Selalu ada solusi, ada jalan keluar. Betul tidak? Betul. Islam itu tidak kaku-kaku amat. Benar enggak? Ketika begini tidak boleh, lalu yang boleh bagaimana? Kan begitu? Ada solusi dalam agama Islam. Jelas tidak? Jelas. Jadi kamu terhadap keluarga, begitulah praktek toleransinya, ya. Jadilah umat yang pertengahan, jangan ekstrim, jangan menghina agama mereka, jangan menghina sembahan mereka, supaya mereka tidak menghina sembahan-sembahan kita. Jelas? Ini aja, ya. Udah saya jawab tadi pertanyaan Nurdin. Jadi di bulan Desember ini kalian jangan mengucapkan apa-apa, ya. Kamu ucapkan apa? Selamat pagi aja. Atau selamat anniversary. Atau selamat apa? Milad. Ya. Kalau selamat-selamat yang berkaitan dengan ubudiyah agama lain, haram hukumnya. Jelas? Mudah-mudahan kalian bisa praktek ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا
تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات